Selamat sore rekan-rekan sekalian. Ini saya kira-kira berapa bulan ya? Dari bulan September sekarang masuk Juni, sekitar 9 bulan saya tidak ada di tempat ini dan bersyukur melihat ada banyak sekali wajah-wajah yang baru, artinya ada rekan-rekan yang baru datang juga. Dan ini adalah persekutuan yang pertama bagi saya yang saya layani. Beberapa sudah pernah saya layani dulunya di dalam persekutuan remaja, tapi sekarang mereka sudah menuju kepada pemuda. Ya, menjadi satu pertanyaan saya, apakah biasanya memang jumlahnya segini? Biasa jumlahnya berapa? Oh ya, berarti motivasi kedatangannya langsung ketahuan ya, begitu. Iya, bisa 30-40, hari ini lebih ramai. Memang biasanya saya sudah pikir sih, agak beresiko untuk menyampaikan tema seperti ini. Sekali lagi saya bukan mau sedang menyerang siapa-siapa. Biasa tema ini akan membuat grafik kehadiran pemuda itu naik gitu. Nah, terus setelah itu dia akan turun dan kemudian turun. Nah, jadi yang aslinya itu di sini, ini cuma iklan gitu ya. Ada syarat dan ketentuannya gitu ya. Selama ini adalah tema yang menarik, pasti akan ramai. Tapi saya berharap ada prinsip kebenaran firman Tuhan yang lebih daripada semua kebutuhan-kebutuhan kita ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami membutuhkan firman. Dan kami membutuhkan firman terus-menerus. Bukan hanya yang berkaitan dengan kebutuhan kami, tetapi yang berkaitan dengan rencana Tuhan yang kekal. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau memimpin kami sekalian, menolong baik hamba Tuhan maupun kami yang merenungkan, bagian demi bagian, kebenaran demi kebenaran. Tuhan kiranya berkata-kata, kiranya Tuhan memakai hamba Tuhan. Dan lebih daripada itu, biarlah kami tidak mengandalkan manusia sedikit pun. Karena Tuhan berkata, celakalah mereka yang mengandalkan manusia, tapi berbahagialah mereka yang mengandalkan Tuhan. Tuhan kiranya memimpin kami. Kiranya Tuhan menolong kami dan memberkati kami. Menjadikan kami orang-orang yang mencari Tuhan lebih daripada segala sesuatu yang lain. Pimpinlah dan berkatilah waktu ke depan. Dan tolonglah hamba-Mu dalam setiap perkataan. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan saja yang menolong, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan dan merenungkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang keempat. Kita akan melihat dari Injil Yohanes pasal yang keempat. Kita akan baca dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat ke-18. Ya, kalau sudah menemukan, saya mengajak kita untuk membacanya bergantian ya. Pria bersama saya ayat 10, wanita ayat 11, bergantian sampai dengan ayat yang ke-18 kita akan baca bersama-sama 10 sampai 18. Pria, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami."
Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Barang siapa minum dari air ini, dia akan haus lagi. Barang siapa minum dari air yang akan kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus lagi sampai selama-lamanya. Setiap kita itu punya kebutuhan. Ada diucapkan, ada yang enggak. Ada yang tersembunyi, ada yang nyata-nyata. Tapi boleh dikatakan setiap kita mempunyai sesuatu untuk dipuaskan. Setiap kita punya sesuatu untuk dipuaskan. Jadi kita mencari sesuatu untuk bisa memuaskan kita. Dan kadang-kadang kita meletakkan itu kepada objek yang lain, dan objeknya itu bisa ada di mana-mana gitu ya. Ada orang yang meletakkan kepuasannya kepada game online, update gitu ya. Dan itu bisa tidak habis-habis. Misalnya kalau saudara tahu ada game, pokoknya mulai dari macam-macam lah, yang game tanaman itu ya. Dia pakai punggungnya bisa angkat berapa, setelah itu ini dapat duit, ditukar tambah pekerja lagi, terus tambah lagi, tambah lama tambah banyak, dan itu tidak pernah berhenti, dia akan terus memuaskan. Dan orang akan lari terus ini pegang mesin, nanti dia ada sapinya, ada susunya, ada kendaraan transportasinya, ada mesin pembuat jagungnya, kayak begitu kan. Dia akan tambah terus dan dia tidak akan puas-puas. Dan kalau kita ada pegang HP seperti itu tuh susah. Ya. Dia ada kebutuhan untuk dipuaskan. Ada orang yang terjebak dengan sesuatu yang lain. Dia pingin menang, dia tidak ingin kalah. Kalau dia kalah, bagaimana cara dia bisa menang lagi? Itu namanya psikologi judi online. Ya. Sampai 372 triliun ini pengguna judi online terbesar di seluruh dunia itu Indonesia. Saya nggak tahu di antara kita ada apa enggak ya. Bahkan abang-abang tukang bakso pun main slot. Saya pikir apa itu yang klik itu ada begituannya loh tuh ya, ada gambar kalau buat seri 3 atau apa gitu ya, keluar dapat. Nah, psikologinya adalah kalau kamu menang, kamu pengen lebih gede lagi. Kalau kalah gimana ngebalikin? Jadi begitu orang tuh masuk, dia tidak akan pernah bisa balik lagi. Orang yang datang kepadanya menuju alam maut, jalan kehidupan gak ada padanya. Ya, setiap orang mencari kepuasan seperti itu. Ada orang yang takut dengan masa depannya, ada orang yang takut dengan masa lalunya, ada orang yang takut apa yang akan terjadi dengan dia, ada orang yang apapun kesempatan yang ada sekarang ini diambil duluan karena dia takut nanti kalau dia tidak ambil sekarang nanti orang lain yang ambil. Nah, ini akan berlaku di dalam segala hal. Jadi ada yang mengatakan the way you do something is the way you do everything. Kalau kita punya satu pikiran, keinginan kita akan sesuatu hal, kita juga akan mengejarnya di dalam hal-hal yang lain. Orang yang takut ketinggalan, tidak pernah mau ketinggalan, dia akan selalu menggunakan segala macam cara agar dia duluan. Entah itu moral atau tidak bermoral, entah itu baik atau jahat, dia akan kejar dan dia akan memperoleh itu sekuat-kuatnya. Dan dia akan takut jangan sampai akhirnya saya terbuang dan sebagainya. Ini semua dimulai bukan dari masalah psikologi yang pertama ini, bukan. Tapi seluruh keberadaan manusia itu dimulai dari Kejadian pasal 3. Setelah manusia bersalah kepada Tuhan, maka ada 2 hal yang memotivasi dia, itu namanya guilt and shame. Setelah Adam jatuh ke dalam dosa, kemudian dia makan buah itu, Tuhan tahu dia dan Tuhan tanya, Adam, di manakah engkau? Maka biasanya dia punya relasi yang baik dengan Tuhan yang tidak tersembunyi. Bahkan di dalam ketelanjangannya dia tidak perlu merasa takut. Sekarang waktu Tuhan cari dia punya perasaan ketakutan yang sangat besar. Dia punya fear. Lalu apa yang dia lakukan? Dia merasa malu. Lalu apa yang dia lakukan? Dia sembunyi. Dan 3 mode ini menjadi mode yang umum dilakukan manusia dari sepanjang segala zaman. Karena mereka sudah bersalah, daripada takut ketahuan ya.
membuat mereka menjadi malu. Kalau sampai ketahuan kan malu. Yang mereka lakukan adalah hide, sembunyi. Dan sembunyi ini bisa dilakukan dengan segala macam cara. Untuk menutupi rasa bersalah saya, untuk menutupi ketakutan dan rasa malu saya, yang saya lakukan adalah saya menyembunyikan diri dengan prestasi. Saya menyembunyikan diri dengan mungkin kepandaian. Ada orang tertentu, dia harus pintar supaya dia bisa tanda kutip dianggap sama orang lain. Atau dia mau menjadi populer supaya dia bisa mendapatkan rekan dan teman yang banyak. Dan mungkin saya nggak pintar, mungkin saya nggak kaya, tapi saya tahu segala macam informasi. Ya, kadang-kadang saya juga merasa ini sorry ya, saya tidak sedang bermaksud menyerang siapapun, saya cuma membaca, cuma barangkali benar. Di dalam grup WA biasa ada satu tukang spam. Bener kan ya? Orang ini pagi, siang atau malam itu dia akan kirim apapun tuh, penting ataupun enggak, berharga maupun sampah, semua masuk. Saya ngerasa ada semacam kebutuhan untuk dia yang paling pertama tahu. Jadi dia harus kirim. Tapi itu bukan cuma WA, Instagram juga begitu. Ya kan? Ya, orang-orang juga macam-macam kan, sakit perutnya pun diceritakan di situ. Aduh lagi sakit nih. Aduh lagi ini pun. Dia ingin eksis, dia ingin pengakuan, dia seperti seekor hamster. Dia harus lari terus di dalam roda itu. Karena kalau dia berhenti, tahu kan kalau roda itu, kalau dia lari terlalu cepat terus dia berhenti, apa yang terjadi? Hamsternya gini-gini kan, bakal ini kan. Nah, supaya itu tidak terjadi, caranya bagaimana? Dia harus lari terus, ya spam aja terus, kirim aja terus, apa aja terus. Ada fear, ada guilt, ada shame. Ini adalah kehidupan yang boleh saya katakan hidup yang terkutuk. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, mereka gak berani lagi ketemu sama Tuhan. Jadi bukan lagi mereka punya keberanian menghadap tahta kasih karunia, udah gak ada lagi. Bukan lagi mereka merasa senang, ya ada keindahan, mereka mengalami ketakutan. Bukan lagi terbuka dan terang-terangan, mereka bersembunyi. Itulah yang terjadi pada waktu kita baca dalam Injil Yohanes pasal keempat ini. Ada seorang wanita. Dan kalau dari ceritanya kita tahu bahwa dia bukan wanita baik-baik. Dan dia juga bukan di dalam kumpulan orang yang baik-baik. Orang Samaria adalah orang yang menggantikan penyembahan kepada Tuhan dengan sesuatu yang lain. Mereka beribadah juga bukan di bait suci. Mereka juga hanya percaya bagian kecil dari kitab Taurat. Mereka tidak pegang seluruh perjanjian lama. Dan mereka juga kawin campur. Nah, di antara orang Samaria yang sudah tidak bagus itu, ada lagi yang paling rendah. Nah, di antara waktu itu zaman patriarkal, perempuan. Tapi di antara semua perempuan ada satu perempuan yang paling rendah. Perempuan yang terus-menerus ada kebutuhan yang tidak terpuaskan. Dia selalu takut. Dan dia takut, dia merasa malu, dan dia bersembunyi. Tapi dia bersembunyinya di siang hari. Apa yang dia lakukan? Dia mencari air di siang hari, di mana di Timur Tengah pada waktu itu matahari pasti paling panas itu di siang hari. Gak ada orang cari air di siang hari. Orang cari kalau tidak di pagi-pagi, di sore-sore, karena suasana adem dan banyak orang ada di situ. Tapi dia harus bersembunyi. Karena hidupnya gak terlalu baik. Kalau dia ada di dalam kumpulan publik, dia bakal ketahuan. Kalau dia ketahuan, dia bakal merasa malu. Maka lebih baik dia sembunyi. Karena apa yang terjadi? Ada sesuatu yang dia sembunyi. Dia ngambil air siang-siang. Biarlah dia gak usah ketemu sama siapa-siapa. Tapi puji Tuhan, hari itu dia ketemu Kristus. Saya gak tahu Anda semua datang ke sini, apakah ada guilt, ada fear, ada shame, ada hiding, ada sesuatu yang Anda mau sembunyi. Lalu Anda berpikir, wah ini pas lagi nih temanya nih pacaran dan juga berkencan nih. Ini sesuatu yang takut saya lakukan gitu ya misalnya. Atau sesuatu yang saya ada ini bagaimana. Oke, baiklah saya akan melihat apakah saya dapat menemukan itu. Maka demi memenuhi kebutuhan rasa hausnya si perempuan itu terpaksa setiap siang. Kalau dia ngambil air susah, dia butuh air, dia harus ambil siang-siang. Dan tidak disangka pada hari itu Kristus bertemu dengan dia. Saya berharap tema hari ini sih bukan tentang tema kebutuhan kita, tapi ini tema tentang Kristus menemukan Anda hari ini di tempat ini. Kalau Anda belum pernah menemukan Kristus, saya harap
Anda menemukan Kristus. Kalau Anda sudah menemukan Kristus tapi sebetulnya ada sesuatu yang lain yang menyimpan ketakutanmu, menyimpan rasa malumu dan membuat engkau bersembunyi, hari ini engkau menemukan Kristus. Nah, waktu ketemu Kristus di siang hari, Tuhan tidak tedeng aling-aling. Dia pertama kali, aku minta air, memulai percakapan seolah-olah dia yang butuh, ya. Padahal yang butuh itu si perempuan. Memang Tuhan Yesus butuh secara fisik, tapi Tuhan pengen memberikan sesuatu yang melampaui hal itu kepada perempuan itu yang dia tidak siap terima pada hal itu. Pada hari Tuhan melawat dia nggak tahu kebutuhannya akan dipenuhi pada hari itu. Maka setiap kali kalau kita mendengar firman, ya, kenapa kita perlu mempersiapkan hati kita menyanyi, memuji Tuhan, berdoa dengan baik-baik. Karena kita nggak tahu Tuhan sedang mau menemukan kita itu kapan. Tuhan nangkep seseorang itu kapan. Waktu seseorang itu ditangkap dan dia dipuaskan, dia akan tinggalkan yang sebelumnya dia cari, yang tidak memuaskan dia. Si perempuan ini cari air, hidupnya nggak beres, Tuhan ketemu sama dia, lalu dia minta minum. Tuhan ngomong sama dia, masa kamu orang Yahudi minta minum sama aku seorang Samaria? Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tahu karunia Allah, siapa yang berkata kepadamu, beri aku minum, kamu yang akan minta kepadanya dan dia akan berikan kepadamu air hidup. Wah, ini sesuatu yang dia sudah lama tunggu. Kalau saya bisa ambil sesuatu air minum, lalu itu bisa memuaskan saya tidak perlu kesini lagi. Ya puji Tuhan, saya akan terus menerus. Kalau pakai bahasa sekarang, kalau saya bisa punya satu mesin, yang kalau saya klik, slotnya sama terus warnanya, saya akan pakai mesin itu. Cherry terus 33 gitu, atau 33 apel gitu ya, saya akan pilih itu. Jadi saya tidak usah ini, dan rekening akan masuk terus mengalir kepada ini saya sampai kelimpahan sampai Tuhan Yesus datang kembali gitu kan. Orang akan menginginkan hal itu. Dan perempuan itu bilang, oke Tuhan, kalau gitu berikan kepadaku, berikan. Tapi pertama-tama dia tidak mulai dari situ, bilang, Tuhan engkau kan gak punya timba, sumur ini sangat dalam, dari mana engkau peroleh? Kamu lebih besar daripada bapakku Yakub. Nah sekarang Tuhan Yesus mengarahkan dia kepada sesuatu yang lain. Kamu mencari apa yang kelihatan di sini, tapi ada kebutuhanmu yang lebih dalam yang sekarang aku mau buka. Barang siapa minum dari air ini, dia akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum dari air kuberikan padanya, gak akan haus lagi untuk selama-lamanya, memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah muncullah doa perempuan itu, Tuhan kasihlah aku, berikan aku air itu supaya aku gak usah kesini lagi menimba air. Udah? Selesai. Itu satu doa yang sangat baik ya. Saya gak tahu, mungkin jangan-jangan nih karena tema ini saya lagi menduga nih ya, mulai muncul lagu Dewa di dalam pikiran kalian. Tuhan berikanlah aku kekasih yang baik hati, yang menerima aku apa adanya, gitu kan. Jadi mungkin Tuhan, saya nazar Tuhan, saya akan ikut sesi pacaran berkencan. Berikanlah aku Tuhan kekasih yang kuinginkan, yang menerima aku apa adanya Tuhan. Amin. Itu kan harapan semua orang kan. Kalau yang cewek dapat cowok yang ganteng, pinter, murah hati, kaya, reform, rajin pelayanan ya. Kalau laki-laki pilih yang nggak matre, cantik, baik hati, nggak galak, nggak dominan, ya, mandiri dan seterusnya, reform, gitu ya. Saya berharap saya bisa menemukan hal itu, lalu kemudian saya akan dipuaskan. Tuhan cukuplah doaku, cukuplah Tuhan, seperti Yakub dia mengatakan, aku mau melihat Yusuf, kemudian aku cukup menutup mata dan mati. Dan banyak sekali anak-anak muda kalau ditanya, siapa mau hidup bagi Tuhan? Saya. Siapa senang dengan Tuhan? Saya. Siapa mau selama-lamanya bersama dengan Tuhan? Saya. Siapa yang mau selama-lamanya bersama dengan Tuhan sekarang? Jawabannya, Pak, saya mau nikah dulu, Pak. Banyak sekali, meskipun itu dalam konteks bercanda atau segala sesuatu yang lain, kelihatannya tujuan terakhir dari banyak orang muda adalah menikah. Jadi kalau dia belum menikah itu kayak belum mencapai pencapaian gitu loh. Ada sesuatu hal yang dia harus kejar itu dulu, dia pikir itu. Nah, tapi
Tapi lewat firman yang kita baca hari ini, waktu si wanita itu mengejar hal itu juga, dia gak puas loh. Mungkin beberapa bilang, enggak Pak, saya ngapain menikah, saya mau jadi seperti Elon Musk, SpaceX, saya bikin Starlink, biar laku, biar Indonesia jadi pasar jual, saya kaya. Biar para menteri kerubungin saya cuma kasih berapa puluh miliar, mereka semua kelilingin saya mau kayak begitu. Saya pengen jual mobil listrik, saya pengen kaya, saya pengen punya inovasi seperti Elon Musk. Baik, tahu gak Elon Musk cerai berapa kali? Tahu gak Elon Musk udah memiliki apa saja? Dan apakah Elon Musk puas? Dia takut tuh tinggal di bumi, dia pengen tinggal di Mars. Karena dia takut bumi ini sudah tidak cukup lagi, dia pengen bikin lagi. Shame, fear, hiding. Dan si perempuan ini bilang, aku kalau dapat itu ya Tuhan, aku puas, aku gak usah kesini lagi menimba air. Ayo sekarang coba pikir, apa yang kira-kira ada dalam pikiran kita yang kita pikir kalau saya dapat saya pasti puas? Duit, pacar, kekayaan, rumah, apa? Apa yang akan membuat engkau puas? Coba pikirkan. Dan setelah engkau kejar, engkau puas gak? Dan kalau gak dapat gimana? Nah itulah yang terjadi. Perempuan itu meletakkan segala kepuasannya di dalam hal yang lain yang Tuhan Yesus segera bongkar. Ayat 16 itu menjadi ayat yang aneh sekali. Dia baru bilang minta air, kesini gak usah menimba air. Tiba-tiba Tuhan Yesus ngomong, pergi, panggil suamimu dan datang ke sini. Ngapain panggil suami? Saya lagi mau air. Kan katanya air hidup. Kenapa kau suruh panggil suami? Tuhan Yesus tuh suka enigmatik ya, penuh dengan teka-teki waktu ngomong. Tapi sebetulnya yang Tuhan Yesus ngomong tanpa disadari adalah kebutuhan si wanita itu yang paling dalam. Wanita itu membutuhkan laki-laki. Tuhan memancing dia. Panggil suamimu. Tuhan tahu sih. Dan perempuan itu ngomong, aku tidak punya suami. Pergi, panggil pacarmu. Misalnya sekarang ya. Terus ada yang bilang, saya masih jomblo. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya gitu. Mungkin gitu ya, saya gak tahu. Saya gak punya Tuhan. Saya gak punya, saya gak ada. Lalu Tuhan Yesus ngomong, tepat katamu, engkau masih jomblo. Tepat katamu. Engkau sudah pacaran berkali-kali dan sampai sekarang masih jomblo. Ditolak melulu. Amin. Enggak, itu bukan. Dia bilang, panggil suamimu, engkau punya 5 dan sekarang yang ada padamu itu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Tuhan Yesus langsung masuk kepada jantung sesuatu yang paling dicari sama perempuan itu. Ada orang yang tidak puas. Dia tidak bisa membuat komitmen di dalam pacaran. Begini loh. Kalau orang pacaran ya, kan kayak dia mau mencari sesuatu yang pas, yang cocok dengan dia. Tapi dia gak mau komit dulu. Kenapa? Takut nanti dibelokkan, ketemu yang lebih bagus. Nangkep maksud saya? Dia di jalan nih berdua nih sama orang, ya kan? Yang ngerasa ini bakal memenuhi seluruh kebutuhan saya. Tapi pas dia jalanin, pas ada tikungan belok, ada yang lebih bagus lagi. Ya sayang, saya udah komit sama yang ini. Nangkep? Yang nikah mungkin mulai menyesal beberapa kan ya, gitu kan. Yang belum menikah kan bisa tanya gitu, ini yang nikah gimana, kok puas gak? Sumpah mati dia bukan pasangan yang Tuhan inginkan pada aku. Bukan dia, sama sekali bukan. Dia langsung merasa ada sesuatu yang dibelokkan. Nah si perempuan ini begitu, setiap kali laki-laki pertama memang gak dibilang sih putus. Orang kalau sudah putus ya sama suami pertama, udah gitu kan. Terus kedua, coba lagi, putus lagi. Dan seperti pemain judi slot, kalau kalah gak puas, dia ulang lagi. Amin. Kan begitu kan? Kalau kita coba sesuatu, kita gak mau memenuhi, kita coba, barangkali Anda belum beruntung, berikutnya mungkin gitu ya, kita coba yang kedua. Oke. Saya mau sebut nama laki-laki tapi gak enak, nanti ada yang sama lagi di situ ya. Siapa ya? Misalnya si P gak cocok, oke ganti A. Masih gagal lagi, ganti yang B. Udah gitu ganti yang C. Nih menurut Feng Shui kamu lahir tuh di tanggal 4 ABC, cari yang D. Nah, cari yang D.
Udah gitu cari yang keempat juga yang dia gagal lagi. Belum. Jangan putus asa. Berjuang. Gambate kudasai. Coba lagi nomor 5. Setelah dia coba yang nomor kelima, nah sekarang yang kelima, gue ditolak lagi. Saya sih pengen tahu ini perempuan ini kira-kira umur berapa gitu. Dia coba sudah sampai 5 kali. Ini udah yang kelima loh. Dan Tuhan Yesus bilang sekarang yang juga ada padamu itu bukan suami, berarti yang keenam. Ini kecanduan, bukan judi slot, kecanduan laki-laki. Itu tidak pernah memuaskan hati dia yang paling dalam. Maka Tuhan Yesus ngomong, kamu salah kalau kamu nyari di sini. Salah kalau kamu nyari di sini, karena kalau kamu nyari di sini, kamu tuh bakal haus lagi. Itu bukan yang akan memenuhi kebutuhanmu yang paling dalam. Ultimate pleasure-mu kamu letakkan di sini, kamu taruh, kamu investasikan seluruh hidupmu di sini, sampai kamu rela ambil air siang-siang karena kamu malu. Ya udahlah, biarlah aku kumpul kebo sama siapa saja lah, pokoknya ada yang sayang sama saya. Kalaupun gagal 1 kali saya akan ulang lagi. Konon katanya orang-orang seperti ini secara psikologis adalah dia mungkin dia tidak punya papa. Waktu dia baru lahir, mungkin papanya abuse keluarganya, lalu dengan perempuan lain, lalu dia pergi, lalu tinggallah dia sendirian. Waktu dia tinggal sendirian, siapapun pria yang akan memberikan rasa hausnya itu akan memuaskan dia, dia akan terima. Ini bisa laki-laki, bisa perempuan loh. Orang bisa kecanduan di dalam segala macam hal, tapi akhirnya kenyataannya terjadi. Ada satu istilah namanya skin hunger. Kulitnya halus. Kulitnya bukan halus. Kulit halus itu kan itu ya. Bukan itu maksudnya. Skin hunger tuh kulitnya lapar. Ingin sentuhan. Kenapa? Karena mungkin dia tidak pernah dapat sentuhan dari papanya. Memang katanya ada satu studi, ada satu pendapat juga mengatakan ya, kalau seorang anak wanita dari kecil itu dipeluk sama papanya dan penuh cinta kasih. Ini bukan papa yang abusive dan juga bukan papa yang ada yang aneh-aneh gitu ya, ada yang memperkosa anak sendiri, bukan. Ini papa yang benar sayang sama anak perempuan. Maka katanya kalau si papa itu memeluk anaknya dengan cukup baik dan cukup sering, nanti sampai bertumbuh dewasa, si anak gadis ini dia akan bisa membedakan mana itu pelukan cinta kasih, mana itu pelukan nafsu. Karena dia tahu dari papanya sayang sama dia. Maka besok pun dia tahu. Tapi wanita ini gak tahu. Atau mungkin gak mau tahu. Dia tidak pernah memperoleh itu mungkin dari ayahnya. Maka dia merindukan itu dengan dipeluk dengan berbagai wanita. Pria lain ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dia rasa yang ke-6 ini pun belum. Maka dia sampai sudah mempermalukan dirinya, sampai seluruh kota mungkin sudah tahu. Dia gak berani ambil air di pagi hari atau di sore hari yang adem. Dia harus ambil siang-siang karena dia sudah malu. Dan dia harus bersembunyi. Fear, shame, guilt. Lalu dia bersembunyi di situ di tengah sumur pada waktu siang hari itu. Lalu Tuhan Yesus menjumpai dia. Kamu kalau ambil air ini kamu bakal haus lagi. Air apa Tuhan? Panggil suamimu. Suami, aku gak punya suami. Ya itu airmu. Itulah airmu. Itulah hal yang membuat kamu kecanduan dan tidak bisa berhenti. Hari ini engkau yang pacaran berulang kali, mungkin kau seperti perempuan itu. Atau hari ini mungkin kau belum punya pacar, tapi dalam hati kau, Tuhan, saya pingin. Gak ada yang salah dengan hal itu. Karena Alkitab mengatakan memang tidak baik seseorang tuh hidup seorang diri, dia butuh pasangan dan seterusnya. Tapi kebutuhan kita yang paling tinggi itu gak boleh diletakkan pada pasangan. Kebutuhan kita yang paling tinggi bukan pasangan. Kalau kau minum dari air ini kau akan haus lagi. Tuhan Yesus ngomong tuh bukan cuma buat perempuan, tuh buat kita semua loh. Saudara, kalau engkau pernah pacaran dan engkau saya sudah mengalami pernikahan yang kedua, pernikahan pertama dan pernikahan kedua ya. Saya bukan bilang nanti Pak Bara kapan 5-6, jangan kurang ajar ya. Saya bukan seperti itu. Enggak ya. Istri saya pertama kan meninggal karena kanker, kemudian menikah lagi yang kedua gitu ya. Tapi saya boleh katakan, gak ada pasangan yang bakal aman terus dan happy terus. Jadi apa yang Anda cari?
Anda mau sebaik apapun seseorang, cepat atau lambat dia manusia berdosa. Saya manusia berdosa. Engkau akan menemukan kelemahan juga dalam dirinya. Lalu kamu meletakkan seluruh pengharapanmu kepada dia. Dan ternyata satu saat dia mengecewakan kamu. Lalu kamu pindah kepada yang lain. Dengan harapan yang kedua lebih baik daripada yang pertama. Ternyata dia mengecewakan kamu juga, kamu pindah kepada yang ketiga. Dan terus. Itu tidak akan pernah memuaskan hatimu. Intinya apa? Bukan berarti saya bilang, kok gitu gak usah pacaran ya Pak? Bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah engkau tidak bisa meletakkan seluruh kebahagiaanmu kepada manusia. Engkau tidak bisa meletakkan seluruh kerinduanmu yang paling dalam kepada satu atau dua orang yang juga manusia berdosa. Nggak bisa. Cepat atau lambat, sama seperti kamu, dia akan mengecewakan kamu. Saya pernah mengecewakan istri saya pernah mengecewakan kami. Tapi saya susah. Nggak mungkin saya bercerai. Pertama saya hamba Tuhan, kedua pernikahan saya udah masuk YouTube. Sulit itu. Ada bagusnya juga YouTube mencegahkan gitu ya. Siapa bilang saya nggak pernah ribut saya. Terus Bapak bilang, oh kalau Bapak aja pernikahan nggak sempurna, ngapain ngajar-ngajar kita soal berkencan dan pacaran? Ya salah kalian kenapa manggil saya gitu. Salah kalian kenapa manggil saya. Saya ngomong apa adanya. Saya nggak lebih baik daripada kalian. Tetapi kalau kita meletakkan pengharapan kita, keinginan kita itu kepada orang, kepada manusia, nggak bisa. Ini dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan kita, setiap orang punya dosanya, punya kecanduannya, punya kelemahannya. Lalu engkau meletakkan seluruh kebahagiaanmu pada dia. Wah itu lebih parah daripada orang judi slot. Itu lebih parah daripada orang judi slot. Karena engkau gak mengerti. Engkau bilang kamu bakal haus lagi, betul. Kita gak bisa letakkan kebahagiaan kita pada pasangan. Nah sekarang masuk kepada tema kita yang soal berkencan dan pacaran gitu ya. Makin lama, nah sekarang di dalam hal yang sebaliknya lagi ya. Terjadi juga. Orang makin lama tuh makin gak berani menikah. Makin gak berani menikah. Bahkan makin lama usia pernikahan tuh tambah lama tambah mundur. Tambah mundur. Dan kalaupun sudah menikah, kebanyakan entah gak dikasih anak karena usia sudah makin tua, atau yang kedua gak mau punya anak. Itu terjadi di Jepang, terjadi di Korea. Orang Korea kan ganteng-ganteng, operasi plastik itu. Ya, itu ya. Ada yang satu keluarga mukanya sama, tahu kan ya? Gara-gara itu ya, operasi plastik itu. Terus dia kemudian waktu dia menikah, dia pikir kalau saya nikah ya, aduh susah. Nanti biaya untuk melahirkan, biaya punya anak, biaya rawat, besarkan, kemudian saya harus sekolahkan dia dan sebagainya. Mereka sekarang sisi lain mereka gak mau menikah lagi. Terus apa yang dilakukan? Mereka ya sudahlah, kita sama-sama kita happy aja ya, nggak usah. Kalau kita punya anak ya kita coba dulu cocok-cocokan sehingga kita tinggal satu rumah tanpa harus ada pemberkatan. Nanti kalau sudah sampai pas waktunya, kalau ya udahlah mau nikah nggak nikah itu nggak jadi masalah. Aku punya partner tapi aku tidak punya suami, aku nggak punya istri. Itu terjadi di kota-kota besar. Ya mulailah, ya udah dia udah cari uang udah banyak ya buat happy lah. Ya pergi kemana? Maladewa, Raja Ampat, snorkeling, pergi kemana, kan duitnya ada. Kalau kamu menikah habis, nggak bisa. 100 juta buat nikah nggak cukup. Kalau buat ke Raja Ampat, Maladewa cukup. Jadi udah nggak usah aja, udah kita check in pergi ke hotel. Ya kan? Kita nggak perlu susah-susah. Ya lu seneng, gua bayarin, dapat semua. Everybody happy. Dan itu akhirnya mulai terjadi di banyak negara. Mereka nggak mau menikah, nggak mau punya anak lagi. Terjadi yang namanya resesi seks. Lalu sekarang orang makin lama akhirnya ya udah, saya hidup ini. Inilah saya akan mencari kepuasan ini. Duit kalau ada ya saya pakai buat jalan-jalan dong. Kalau bisa ada yang nemenin dong. Kalau bisa ada yang memeluk saya dong, dan seterusnya. Maka dia akan menggunakan segala macam cara. Saya kumpulkan duit, saya cari kesenangan saya. Lalu ada orang yang bisa memuaskan saya tanpa harus jadi suami istri. Repot loh. Belum episode marah-marahnya, belum episode ditolaknya, belum bapaknya juga galak. Dan seterusnya. Susah banget mau cari pasangan. Sudahlah, udah kita yang sama-sama senang aja.
I don't believe in marriage. Saya nggak percaya kepada pernikahan. Buat apa hal itu? Bikin susah aja. Amin. Amin. Amin lah. Iya kan? Itu semua terjadi di zaman sekarang ini. Nah, maka akhirnya mereka berpikir, ya sudah. Kalau begitu, saya kan juga punya kebutuhan. Saya punya hormon. Kalau pria itu namanya testosteron, wanita estrogen gitu ya. Saya ingin mendapatkan hal itu. Apa salahnya sih? Itu sesuatu hal yang indah yang boleh dinikmatin kok. Itu bukan sesuatu hal yang harus ditutupi. Nah, kalau dia sudah mulai begini, maka Alkitab jadi gak relevan. Alkitab mengajarkan dengan jelas bahwa seks di luar pernikahan itu adalah bukan kehendak Tuhan. Sebelum Anda menikah, Anda harus menahan diri dari segala macam kontak seksual. Tapi sayangnya generasi kita tuh makin sulit memperhatikan pengajaran seperti ini. Dan banyak orang yang tidak berpikir bahwa pernikahan itulah indikator kedewasaan. Banyak orang cemplung ke dalam pernikahan padahal dia belum dewasa. Kenapa dia menikah? Ya mohon maaf, karena dia ada kebutuhan seksual. Vulgar banget ya. Ini daripada saya berbuat dosa, Pak, mendingan saya menikah. Masalahnya itu pernikahan itu tidak menyelesaikan kecanduan kita. Ada orang bilang daripada kamu berbuat dosa, kamu menikah aja. Memang setelah dia menikah kebiasaan berdosa bisa hilang. Siapa yang bisa menebus dosa kita? Cuma Tuhan Yesus kan? Terus enggak Pak, pernikahan loh. Pernikahan setara dengan Tuhan Yesus. Pernikahan gak mati di kayu salib. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kalau kita tidak mengakui kita orang berdosa dan kita butuh juru selamat, kita akan minum dari air itu lagi dan kita tidak akan puas lagi sampai selamanya. Tapi kalau kita minum dari air yang Tuhan berikan, dia akan memuaskan kita sampai pada kekalan. Tapi kalau saya masih belum puas, Pak, ya Anda belum minum air itu. Terus bagaimana? Tuhan bilang harus membuang yang lama untuk mendapatkan yang baru. Engkau gak bisa sambil memegang kecanduanmu sambil mau air hidup. Lalu engkau campurkan keduanya, lalu berharap Tuhan aku mau menikmati kepenuhan kedua-duanya. Banyak orang berpikir agama itu begitulah ya. Muda itu senang-senang, tua itu kaya raya, sebelum mati bertobat baru masuk surga. Ketiga-tiganya dapat. Muda, senang-senang dan masuk surga. Jadi dia gak mau kehilangan semuanya. Jangan terlalu cepat, not yet. Seperti Bapak Gereja Agustinus. Dia mengatakan, God saves me. Bapak Gereja Agustinus tuh punya satu kecanduan. Dia suka perempuan dan dia hidup kumpul kebo. Waktu itu dengan, saya lupa nama itu siapa, wanita siapa, tapi dia ngomong, God saves me. Tuhan selamatkan aku, but not yet. Tapi jangan dulu. Kita bisa datang ke persekutuan pemuda ikut ini pacaran, wah firman Tuhan hari ini bagus loh. Saya setuju Tuhan. Amin Tuhan. Mau bertobat? Nanti dulu. God saves me but not yet. Karena saya masih ada kenikmatan yang lain. Saya tidak rela saya mau lepaskan itu untuk mendapatkan satu-satunya yang memuaskan saya. Maka kalau Anda adalah seorang lajang, Anda tidak akan ya, seperti kebanyakan orang-orang sekarang, dia nggak akan berpikir menikah itu harus sudah matang secara kedewasaan dulu gini. Banyak sekali orang-orang masuk ke dalam pernikahan dalam keadaan tidak dewasa, sambil punya pengharapan kalau pasangannya itu akan menuntun dia menuju kedewasaan. Menakutkan ya. Dia sendiri nggak dewasa, dia mau menikah, dia berharap pasangannya menuntun dia menuju kedewasaan. Kan lagu tadi, berikanlah aku kekasih yang baik hati, yang mau menerima aku apa adanya. Itu puji Tuhan, istriku sangat mengerti, aku kecanduan judi, dia mencintai aku apa adanya.
Aku kecanduan pornografi, dia terima aku apa adanya. Nah aku ini, Tuhan baik, haleluya. Dia terima aku gak pernah dibuang sama dia. Aku pengen tuh pasangan yang kayak begitu. Nah orang-orang semacam ini berpikir dia sudah mendapatkan kepuasannya, tapi dia belum mendapatkan Kristus. Dia mau mencari sesuatu yang terus memenuhi, tapi dari dalam hatinya itu kosong. Orang yang haus itu serakah. Dia akan makan apapun untuk memenuhi kehausannya. Dan Tuhan Yesus maka itu bilang, kalau engkau minum dari air ini kamu bakal haus lagi. Kamu gak puas sama satu laki, kamu gak ganti yang kedua, ganti yang ketiga, empat, kelima, bahkan yang keenam sekarang bukan itu. Itu benar kata-katamu dan kamu haus lagi. Kalau kita ada sesuatu yang kita haus, yang kita cari, tapi yang bukan Tuhan, percayalah, cari sebanyak apapun, engkau akan haus lagi. Itu perkataan Tuhan sendiri. Kalau kamu minum dari air ini, kamu bakal haus lagi. Terus apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Nah, ada orang-orang yang memang tidak dipanggil untuk menikah. Ada orang-orang panggil untuk hidup melajang. Nah, kalau dia memang dipanggil untuk itu, ya puji Tuhan. Orang itu memang dipanggil untuk itu. Panggilan bagi setiap orang itu berbeda-beda. Tetapi satu hal yang sebetulnya jadi panggilan kita, entah kita melajang atau tidak, ini yang sulit. Murni secara seksual. Kita dipanggil untuk murni secara seksual. Kalau Anda memang tidak dipanggil untuk menikah, ya sudah. Tetapi kalau Anda dipanggil untuk menikah dan Anda belum menikah, Anda harus menahan diri. Alkitab bilang kita harus self control, harus abstain from sexual immorality. Kita harus menahan diri dari semua imoralitas seksual. Karena seks itu diberikan Tuhan sebagai karunia hanya di dalam pernikahan, bukan di luar pernikahan. Dan percayalah, dunia tidak suka dengan ide ini. Dunia di mana kita tinggal, di mana ada drama Korea, ada film, ya, ada film superhero kah, film apapun, semua akan mengatakan seks di luar pernikahan pun oke. Sama siapapun boleh, selama itu sama-sama suka. Nah, tapi ide Alkitab, pengajaran firman Tuhan adalah di luar pernikahan itu tidak bisa. Anda dipanggil. Keinginan menikah belum tentu akan menikah. Dan gak ada jawaban yang tepat apakah saya akan dapat atau tidak. Nah, tetapi waktu kita dipanggil, ya, kita harus melayani dia apapun yang Tuhan karuniakan kepada kita. Tuhan memanggil kita untuk melayani dia, itu panggilan. Dan Tuhan waktu memanggil kita untuk melayani dia, panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, bisa jadi kondisi kita tuh berbeda-beda. Ya, ada orang punya kemampuan nih, kemampuan itu, kelemahan ini, kelemahan itu. Ada yang sudah menikah, ada yang belum, ada yang punya pasangan, ada yang belum. Tapi yang jelas dia dipanggil untuk melayani Tuhan. Maka, nah, kepuasan dia yang paling tinggi itu tidak boleh, sekali lagi dia gak boleh letakkan kepada manusia. Dia harus letakkan itu kepada Tuhan. Nah, satu hal gambaran di Alkitab adalah cepat atau lambat, kita ini disebut mempelai wanita. Kristus disebut mempelai pria. Tapi jangan punya konotasi seksual ya, enggak ya. Hubungan pria dan wanita itu adalah bayang-bayang atas hubungan nanti pada waktu kedatangan Tuhan kali yang kedua. Nanti waktu itu tidak ada lagi pernikahan, kata Tuhan Yesus. Enggak ada lagi kawin dan mengawinkan. Mereka akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di dalam keindahan dalam relasi itu. Jangan berpikir seksual ya, no ya. Tapi kita semua itu ada kota surgawi dari Yerusalem yang turun dari atas. Kita akan menikah, pernikahan anak domba. Kita akan menikah dengan Kristus. Pada akhirnya, ini saya bukan bersifat platonis ya. Wah, nggak ada cinta romantis, nggak ada seksualnya Pak. Enggak, bukan. Tapi ini semua cuma gambaran bayang-bayang. Sehingga apakah kita ini lajang atau menikah, kelak kita tanda kutip akan menikah dengan Kristus. Dan kita akan menemukan kebahagiaan yang jauh lebih daripada segala-galanya, karena persatuan kita dan Kristus melebihi pernikahan kita ataupun masa lajang kita. Jadi entah Anda itu lajang atau Anda itu menikah, ini cuma bayang-bayang. Memang ada dan Tuhan taruh. Tapi nanti ada sesuatu, yaitu Anda akan bersatu dengan Kristus. Maka entah kita menikah atau tidak, kita harus belajar menjalani seksualitas kita sedemikian. Bagi yang lajang,
dia mempersiapkan diri untuk hari pernikahan mereka yang mulia. Karena itu menggambarkan hubungan Kristus dan jemaat. Bagi yang sudah menikah, dia tahu dia nggak bisa meletakkan itu. Maka kita perlu memikirkan dengan baiknya tentang pernikahan. Ada banyak orang Kristen tidak punya standar ini. Dia terpengaruh oleh budaya, bukan terpengaruh oleh Alkitab. Dia terpengaruh oleh budaya. Jadi penilaian budaya itu bilang nggak apa-apa, wajar. Kamu mau melakukan itu ya boleh lah, ya. Kamu mau bercumbu atau kamu mau tanda kutip bercinta, kamu mau melakukan itu, ya nggak ada salahnya lah. Buat apa mengekang diri? Ya lakukan saja. Apa yang salah? Nggak ada salahnya. Semua orang punya begitu. Kita wanita pria normal kalau sudah dewasa ada dorongan semacam itu. Ya sudah, Anda mengertilah hal itu. Itu jangan munafik dan jangan ditutup-tutupi. Lakukan. Sekali lagi ideal kita tentang mengekang sampai kepada hari pernikahan itu kita nggak bisa menerima. Alkitab mengatakan menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Kemudian setelah itu mereka punya tugas untuk menguasai bumi. Baru kemudian Tuhan memberkati mereka untuk mereka beranak cucu. Jadi ada urutannya. Mereka ada panggilannya. Mereka ada tugasnya diciptakan Tuhan, laki-laki dan perempuan. Lalu Tuhan ingin bumi itu penuh dengan orang-orang yang melayani dia, yang beranak cucu menguasai segala sesuatu. Maka beranak cuculah bertambah banyak. Itu Tuhan berkati pernikahan dulu. Ya, baru setelah itu ada hubungan seksual dan mereka punya anak. Jadi idenya itu pertama kali dari Tuhan, bukan dari manusia. Manusia kemudian ditempatkan di sebuah taman, suruh mereka kelola. Jadi pernikahan itu adalah satu covenant. Ada satu relasi antara pria dan wanita. Dan pernikahan adalah gambaran hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan umat dan Tuhan. Ini adalah hubungan yang tertinggi. Tapi di antara manusia itu perwakilannya adalah covenant, ikatan pernikahan wanita dengan pria. Satu orang wanita dengan satu orang pria. Kalau Kristus memang kita anggota tubuhnya ini banyak tapi satu, ya kan? Dan dia adalah kepala dalam mempelai pria, satu. Maka covenant ini adalah relasi yang sangat penting. Dan covenant itu punya kewajiban. Allah akan menjadi Allah kita kalau kita menjadi umatnya. Allah akan memberkati kita kalau kita umatnya taat kepada dia. Itu sifatnya kondisional. Tuhan memberkati kita, kita mentaati dia. Tuhan menjadikan kita sebagai umat. Nah, ini adalah gambaran di dalam pernikahan. Ada kesatuan yang dekat, yang intim, yang permanen. Maka bahasanya bahasa pernikahan, bahasa keluarga, covenant. Dan covenant itu pasti ada tanda. Kalau ikatan perjanjian antara Allah dengan manusia itu tandanya darah. Di perjanjian lama darah binatang menyatukan manusia berdosa dengan Tuhan. Di perjanjian baru darah Kristus anak domba Allah menyatukan kita dengan Tuhan. Ada ikatan perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Maka di dalam hubungan suami dan istri juga ada ikatan perjanjian di dalam pernikahan. Itu namanya hubungan seksual. Hubungan yang menjadi satu, timbal balik, satu daging. Ada kesetiaan, ada keintiman, ada keindahan. Dan itu cuma di dalam pernikahan, bukan di luar pernikahan. Menjadi satu daging. Tindakan menjadi satu daging fisik itu adalah eksklusif ikatan perjanjian. Satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan. Itu yang dilawan sama budaya di zaman sekarang. Dilawan. Maksud dari keintiman itu adalah bukan sekedar hadiah yang kita terima karena kita menikah. Ya. Itu sama seperti baptisan bukan hadiah yang kita terima karena kita jadi orang Kristen, tapi seks itu adalah tanda covenant, ikatan pernikahan dengan sesama, dengan pasangan kita. Maka seks itu hanya untuk pernikahan. Karena itu tanda ikatan covenantnya. Kamu tidak boleh membuat tanda covenant itu bukan dengan seseorang yang menjadi pasanganmu. Bisa ditangkap ya. Tuhan mengikat kita itu dengan covenant, ada darah. Darah korban atau darah Kristus. Sekarang antara manusia dan manusia ada covenant juga, namanya pernikahan. Dan ikatan itu ada dengan hubungan seksual.
Sehingga Anda tidak boleh membuat tanda itu dengan seseorang yang bukan menjadi pasanganmu. Bisa dimengerti? Kalau Anda melakukan itu berarti Anda mengikat dirinya menjadi satu. Itu yang Paulus katakan. Siapa yang bersetubuh dengan seorang wanita, dia menjadi satu dengan wanita itu. Kalau Anda, semua dosa yang lain itu dilakukan di luar tubuh. Tapi orang yang berzina, dia bersatu dengan orang itu. Dan itu menjadi satu ikatan covenant. Nah, itulah satu hal yang banyak yang tidak diterima orang. Nah, tadi saya minta papan ini ya, karena ada sesuatu hal yang umum yang terjadi. Ini ada di buku Seks dan Supremasi Kristus. Ya. Jadi ada dua grafik yang umum terjadi. Jadi dua grafik. Digambarkannya begini ya, ini kalau makin ke atas ini adalah boleh dikatakan hubungan seksual. Hubungan seks ya. Menuju ke sini adalah komitmen. Sama yang sana juga ya. Nah, dua gambar ini adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan atau orang Kristen pada umum atau orang dunia. Ya, Kristen umum pada umumnya atau dunia. Tapi ini wawasan dunia Alkitab. Nah, bagi orang-orang pada umumnya tanpa komitmen pun disebut ini orang pada umumnya langsung menuju keintiman hubungan seksual. Kalau Anda nonton film Hollywood, Anda ngerti maksud saya kan? Baru kenalan langsung pegangan tangan, ciuman, tahu-tahu sudah ada adegan ranjang, tahu-tahu udah pagi, ya begitu kan? Nah, jadi biasanya tuh begitu tuh, arahnya tuh begitu. Jadi makin berkomitmen, makin deket tuh hubungan fisiknya. Mulai dari dia pegangan tangan, ya, mulai dari dia bersentuhan. Terus nanti kalau dia ada mulai bertunangan, ya komitmennya kan makin kan, ini mungkin sini pacaran nih, pacaran. Udah lama habis pacaran tunangan, ya kan? Terus kan pernikahan. Gitu ya. Nikah ya. Satu grafik di buku itu dia mengatakan kalau orang Kristen pada umumnya biasa tuh keintiman hubungan seksualnya tuh dia pelan-pelan dari sini nih. Pelan. Ya. Nanti makin lama makin mendekati ke sana. Ini lebih mendingan lah dibanding ini. Kalau ini kenal nggak kenal langsung deket, ya, langsung teman, tapi mesra, gitu langsung dia pokoknya saya cocok sama kamu. Tapi kalau Alkitab, ini kan hubungan seksual ya, yang Alkitabiah, ini kan komitmen. Iya benar komitmen tadi ya. Maka di sini dia menjaga, nggak ada flat sampai sini, sampai kapan? Sampai menikah. Untuk menikah baru naik, ada hubungan seksual. Terus saudara sekalian, Pak, bukan itu yang saya lakukan selama ini, Pak. Bapak salah grafik. Bukan itu yang saya lakukan selama ini. Kamu yang mana? Saya yang ini, Pak. Wah, Anda ada Kristen atau bukan? Ya enggak lah, rata-rata kita mungkin begini ya. Komitmen, pelan-pelan, nanti baru makin lama makin dekat hubungan seksual. Ini kalau yang Alkitabiah, no physical itu ya, sampai kepada pernikahan. Nah, sekarang muncul masalah. Pertanyaannya, nah, udah ya, saya sampai di sini dulu ya. Semoga dua grafik ini menghantui Anda sampai Tuhan Yesus datang kembali gitu. Sampai Anda memperoleh pasangan yang Anda inginkan. Pertanyaannya adalah begini. Pegangan tangan boleh nggak Pak? Nggak boleh pegangan tangan, masa sampai menikah? Masa dikasih batasan dan wah Pak, Bapak kayak Quaker loh yang ada di Oats tuh loh.
Orang hitam putih. Hitam putih adalah warna, nggak boleh pakai warna yang lain. Nggak ada pegangan tangan, mereka nggak ada pacaran. Adanya pernikahan. Apakah nggak boleh gitu ya pacaran? Nah, coba pikirkan kembali ya makna dari keintiman fisik. Pikirkan dari makna dari keintiman fisik. Nah ya, di buku ini ya, si penulis dia bilang begini nih ya. Hal fisik itu dilakukan juga sama mereka yang sudah menikah, ya kan? Kita yang pacaran juga ada hal fisik, betul ya? Bedanya adalah kalau orang sudah menikah itu ada namanya. Kalau orang belum menikah, dia bilang itu berkencan gitu ya, atau apapun itulah ya, atau making out gitu, take me out dan sebagainya. Tapi bagi orang menikah, apa yang secara fisik dilakukan itu ada namanya foreplay. Ini bukan nama tempat dugem ya, ada itu foreplay kalau nggak salah, ada satu namanya. Foreplay itu adalah pemanasan sebelum orang melakukan hubungan seksual. Tapi zaman sekarang orang bilang sah-sah aja kok, ini belum seks kok, saya belum melakukan hubungan itu. Tapi foreplay itu adalah jalan tol menuju persetubuhan. Jadi begitu Anda memulai hal itu adalah sesuatu yang nggak bisa balik lagi. Bagi pasangan, bagi pria, bagi wanita. Nah, saudara, kita semua ada dosa, ada kelemahannya masing-masing ya. Tapi begini, Anda tahu yang namanya, saya kayak kesetrum, ada sesuatu yang mengalir, pengen meledak gitu rasanya. Foreplay. Boleh pegangan tangan nggak? Boleh ini nggak Pak? Nah, tanpa aturan indan itu adalah begini. Apapun yang akan mendorong Anda dan saya untuk bisa punya hasrat seksual di luar pernikahan, hindarilah itu. Itu gampangannya begitu ya. Apapun yang akan membawa Anda dan saya kepada hasrat seksual sebelum pernikahan atau di luar pernikahan, karena mungkin aja orang udah menikah kan juga dia ketemu sama wanita lain, kemudian dia berhubungan dengan wanita yang bukan istrinya, mencium, meraba, membelai gitu ya, dan seterusnya. Makan dengan wanita yang bukan istrinya, terlibat dalam percakapan mendalam, curhat. Itu boleh dilakukan sama pria yang udah menikah nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau sama pria yang belum menikah berarti boleh. Nah, kalau kita bilang itu tidak boleh dilakukan sama pria yang sudah menikah, itu double standard. Itu nggak boleh dilakukan. Kecuali sama istri, sama pasangan, itu baru boleh. Entah dia sudah menikah atau tidak, kita nggak boleh. Itu adalah, Tuhan itu bukan cuma merancang pernikahan ya, hubungan seksual, Tuhan juga merancang foreplay. Foreplay itu membuat wanita dan pria itu bisa menambah kecepatan sampai kepada hubungan seksual. Dan itu memang Tuhan berikan di dalam pernikahan. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, Hollywood membuat foreplay itu bukan foreplay. Hollywood membuat foreplay itu romantis. Hollywood membuat foreplay itu adalah hubungan pria dan wanita yang wajar, boleh dilakukan di mana-mana. Sehingga waktu Anda makin banyak nonton film-film semacam itu, Anda akan yakin, ya ini yang benar ya, memang begitu, wajar lah. Akibatnya kita bukan dididik oleh firman, kita dididik oleh film. Sama-sama F, tapi berbeda arahnya itu ya. Firman bilang semua hal itu menuju kepada persetubuhan. Tunggulah nanti pada waktunya. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tidak tahukah kamu adalah anggota tubuh Kristus? Tubuhmu anggota Kristus. Akankah kau ambil, kau serahkan pada percabulan? Tidak. Tuhan bilang keduanya jadi satu daging. Siapa ikatkan dirinya kepada Tuhan jadi satu roh dengan dia. Jauhkan dirimu dari percabulan. Apapun yang dilakukan manusia, dosa itu di luar dirinya. Tapi orang yang bercabul berdosa terhadap dirinya sendiri. Tidak tahukah kamu tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Nah, orang akhirnya dia mesti mengerti hal itu ya. Nah, kita sudah dibeli sama Tuhan. Kita harus menghormati hal itu. Kita harus tahu. Kedua, kita juga dipanggil, ini khususnya bagi pria ya, untuk melindungi saudara perempuan kita di dalam Kristus, bukan ambil keuntungan dari mereka.
1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 6. Inilah kehendak Allah pengudusanmu. Kamu jauhi percabulan, masing-masing ambil seorang perempuan jadi istrimu, hidup dalam pengudusan dan penghormatan, bukan dalam keinginan hawa nafsu, seperti dibuat orang tidak mengenal Allah. Dalam hal ini jangan ada orang yang memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Kata, no one should wrong his brother or take advantage of him. Saya nggak tahu ada istilah di sini, kalau bahasa Jawa itu ada istilah mbati, tau? Mbati, tau? Mengambil keuntungan. Orang-orang yang nggak mengenal Tuhan itu punya banyak cara untuk membati. Kalau saya kasih contoh bukan berarti untuk ditiru ya, tapi saya ngomong ini yang terjadi dulu. Saya kadang-kadang ngobrol, kalau dulu pas lagi belum ada kendaraan sendiri, saya naik Grab atau sewa mobil atau apa, ngobrol sama supir. Setelah jadi akrab, supirnya cerita termasuk dosanya. Kadang-kadang orang udah akrab bisa cerita sendiri gitu. Lalu supirnya ngomong, Pak, itu tuh penjaga pintu tolnya cantik, Pak. Saya juga heran kenapa penjaga pintu tol cantik. Pemerintah mengatasi hal itu pakai kartu tap sekarang, nggak ada lagi penjaga itu. Tap. Lalu penjaga pintu tolnya cantik. Kalau dia lagi ini dia lihat, ini jangan ditiru ya, saya benar-benar susah loh kalau saya kasih contoh. Mbati itu contohnya begitu, dia bilang kalau saya lagi kasih uang sengaja saya pegang tangannya gitu. Maka saran saya kalau Anda perempuan dan cantik, jangan jadi penjaga pintu tol. Dimanfaatkan. Nangkap ya? Inilah hal sesuatu yang aduh di dalam zaman ini. Kalau penyanyi dangdut tuh namanya sawer. Anda tahu sawer? Enggak, Pak, saya belum pernah melakukannya gitu. Saya dulu juga gak ngerti, mama saya bilang, kamu tahu gak ya? Saya masih kecil ceritanya. Itu laki-laki itu memasukkan uangnya ke bagian anggota tubuh perempuan itu untuk bisa meraba dia. Biduan itu. Penyanyi dangdut tuh gak ada yang pakai jaket, full dress gitu, gak ada. Perhatikan aja pakaiannya. Itu cara dia. Tapi Alkitab ngomong kita dipanggil untuk melindungi saudara perempuan kita dalam Kristus, bukan cari keuntungan dari mereka, memperdaya, mengelabui. Jadi kalau seseorang pria ya, nah ini khususnya yang udah ngerti psikologi wanita ya, dia akan menggunakan ucapan atau perbuatan menjanjikan manfaat dari perkawinan kepada wanita yang belum tentu akan dia nikahi. Dia ramah sekali, dia baik, dia kasih hadiah. Si wanita itu nggak ngerti maksud si pria itu. Tapi dia sedang mengelabui. Yakobus bilang, hai saudara sekalian, hal sedemikian itu tidak boleh terjadi. Anda yang suka pacaran ya? Suka. Karena Anda berpikir, saya ini kan bagian dari rekreasi, Pak. Ya. Kalau Anda mengelabui orang untuk kepentingan Anda sendiri, seolah-olah mengirimkan pesan kepada dia, kamu tuh milik saya. TTM itu gak ada tempatnya di Alkitab. TTM itu foreplay dengan orang yang bukan bakal jadi istri atau suamimu. Gak ada tempatnya itu dalam Alkitab. Anda boleh mesra hanya kepada pasanganmu. Itu mesti dipegang. Percayalah, dunia gak mengajarkan hal itu. Dunia tidak mengajarkan hal itu. Misalkan nih temen ya gitu ya, rangkulan tulus, pegangan tangan, rangkul, sedikit ciuman ringan, obrolan panjang, minum kopi, ngobrol mendalam gitu. Tapi ini pria dan wanita yang bukan istri, bukan suami istri. Itu memberikan sinyal kepada si perempuan itu, kamu adalah milikku. Nah sekarang foreplay itu dirancang sebagai bagian dari seks. Dan seperti yang tadi sudah kita singgung, seks itu adalah bagian dari covenant. Kalau Anda tidak menikahi dia, Anda tidak boleh foreplay sama dia. Bisa ditangkap? Anda baru bisa foreplay sama dia setelah Anda menikah. Hancur deh semua pikiran. Semua kayak begini. Ya Pak. Makanya Bapak Ibu, saudara sekalian, jadikan Alkitab Kidung Agung firman. Kidung Agung itu kitab pernikahan.
hubungan seksual suami dan istri yang dilakukan dengan cara yang sangat lembut, itu kenikmatan dalam cinta dan seks, dan kita makhluk seksual tapi hanya di dalam pernikahan. Itu yang harusnya mengajar kita. Bukan 50 Shades of Grey. Yang tahu, yang enggak ya udah. Nanti dicari lagi ya dan sebagainya. Ada banyak Anda nggak perlu nonton pun, Anda lihat dari review film dari apa Anda juga sudah bakal tahu lah itu film macam apa. Tapi hari ini dunia kita dan budaya kita itu mengarahkannya tuh kepada yang grafik kiri. Apakah kita semua nggak ada kecenderungan untuk jatuh? Ya kita paling bagus yang tengah-tengah sedikit lah ya, yang melengkung agak jauh. Nah tetapi kita harus mengakui begini ya, kalau Anda bertemu entah pria dan wanita atau wanita dengan pria manapun atau wanita manapun yang akan Anda temui itu cepat atau lambat akan menjadi suami atau istri orang lain. Kemungkinan besar. Dapat Anda bayangkan kalau satu saat dia di altar, lalu si wanita melihat pria itu dan dia berpikir dalam hatinya, ini calon saya ini udah pernah ngambil manfaat dari berapa perempuan lain ya. Kemudian yang laki-laki ngeliat, oh calon istriku yang cantik ini, dia ini sudah pernah dimanfaatkan sama berapa laki-laki yang lainnya. Anggap maksudnya. Apa yang kita lakukan itu ada konsekuensi. Tapi bukan berarti gak ada jalan keluar. Kita perlu menjaga mata, hati, dan tubuh kita untuk pernikahan. Allah bukan memanggil kita melakukan apa yang cemar, apa yang kudus. Ya, kita nggak ingin hal itu terjadi dalam pikiran calon pasangan mereka di masa yang akan datang. Kita juga tidak ingin itu ada dalam pikiran kita waktu kita bertemu dengan calon kita. Nah kalau apa yang kita udah bahas sampai sejauh ini ya, inilah kalimat dari penulis buku Seks dan Supremasi Kristus. Dia bilang kalau kalimat-kalimat barusan ini itu melukiskan dirimu, Anda mungkin merasa jalan menyakitkan. Anda sudah pernah jatuh dalam hal itu, tapi Tuhan adalah pembebas. Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu minum dari air ini kamu akan haus lagi. Minumlah dari air yang akan kuberikan kepadamu. Kamu gak akan haus lagi sampai selama-lamanya. Maka apa yang harus kita lakukan? Tuhan, itu sudah terjadi, udah lewat, saya gak bisa rubah. Saya gak bisa rubah apa yang terjadi belakang. Daud sudah berzina sama Batseba, gak bisa diandan, itu udah pernah terjadi. Batseba sudah hamil, sudah lahir anak pertama, Nabi Nathan tegur, udah gak bisa dibalik. Lalu apa yang harus dilakukan? Daud cuma bertobat. Ada konsekuensi, ada. Tapi dari keturunan Daud nanti muncul Yesus anak Daud. Itu namanya penebusan. Saudara, engkau mungkin punya masa lalu yang keliru, yang salah. Anda mungkin punya kecanduan, mungkin ya sekali lagi Anda meletakkan seluruh kebahagiaan Anda pada satu orang pria, satu orang wanita, dan Anda berharap ini yang akan memuaskan saya. Tapi waktu Anda mengerti, no, kepuasan saya di dalam Kristus, air yang hidup itu di dalam Dia. Nah, sekarang Anda bisa melepaskan hal itu. Oh, sekarang berkencan dengan pacaran. Nah, berkencan dan pacaran itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Ada beberapa hal, perbedaan dalam motif. Kalau pacaran yang alkitabiah, motifnya cuma satu, mencari pasangan hidup. Kalau kencan bisa lain-lain, kencan gak butuh pernikahan sebagai sasaran. Mereka menggunakan kencan, sasarannya adalah rekreasi. Kencan untuk senang-senang, praktek melalui trial and error, coba dong. Kalau belum cocok ya kita akan coba lagi sampai kita ketemu orang tepat. Nah itu orang berkencan, bisa dengan siapa aja, dia bisa ganti. Tapi kalau pacaran dia punya satu tujuan, pasangan hidup. Seorang pria atau seorang wanita dia pacari pria atau wanita lain karena dia percaya dia mungkin akan menikahi wanita tersebut. Itu adalah proses. Nah ini perbedaan di dalam kerangka pikirnya juga ada ya. Ya kalau kencan modern tuh egois. Saya dapat apa? Saya akan melakukan ini untuk kepentingan saya. Apa yang saya dapat dari kamu? Makanya saya mau pacaran sama kamu. Memangnya lu siapa? Kenapa gua mau sama lu? Gitu ya. Itu ada pikiran untuk saya, egois. Kalau saya dekat sama kamu, saya ada reaksi kimia nggak? Itu kayak Spider-Man tuh kalau adalah indera keenam. Enggak, ini cocok berarti ini. Itu namanya chemistry, gitu kan?
dia punya perasaan itu ting gitu, nah itu berarti kamu cocok. Ada orang mencari itu, mencari sensasi. Jadi apakah orang ini akan membuat saya bahagia? Kalau enggak ya ini, saya akan sama-sama dia, nanti makanya jangan kasih komitmen dulu. Kenapa? Ntar kalau belok ada yang lebih cakep lagi, kita bisa ganti. Amin. Nah itu dunia. Orang tidak akan mencari hal itu. Tapi pacaran yang alkitabiah itu bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian, tapi yang lain menganggap dengan rendah hati, yang lain menganggap lebih utama daripada dirinya sendiri. Kita nggak boleh punya pikiran, Pak, tapi kalau saya nggak duluan sama dia, ntar keburu disamber sama yang lain. Anda reform apa enggak sih gitu? Segala sesuatu berasal dari dia, oleh dia, kepada, bagi dialah kemuliaan sampai hidup kita dalam providensia Tuhan, bukan dalam tangan kita. Ya udah, berkawan dengan sebanyak mungkin orang, terus mengenal sebanyak mungkin orang. Dan cobalah waktu Anda sudah mulai menemukan kira-kira ya. Nah, metodenya berbeda. Nah, kadang-kadang ada yang pakai cara, ya kalau pengen tahu cocok apa enggak, saya bakal menikah sama dia. Ya kita berbuat seolah-olah kita udah menikah dong. Caranya gimana? Waktu pacaran udah panggil papi mami. Pacaran, papi mami. Saya lihat di TikTok atau aneh sekali. Ini pas lagi masa PDKT. Lagi masa PDKT lu di dalam mobil, yang ceweknya malu-malu, yang cowoknya gini, pegangan tangan udah. Pas udah pacaran, ceweknya udah roll rambut, cowoknya udah kayak suami istri, tapi udah kayak nggak pedulian gitu. Waduh, saya pikir dunia ini gila ya. Itu metode yang sangat lain. Di dalam hubungan alkitabiah, komitmen itu mendahului keintiman. Yang itu ya tadi ya. Komitmen dulu, ngobrol dulu, bicara panjang lebar. Mungkin Anda tidak akan bisa intim. Ya. Makanya banyak orang, ini saya mesti ngomong ya. Kenapa ada orang akhirnya terpaksa menikah? Ayo, tahu nggak kenapa? Sudah terlanjur berhubungan dulu, seksual suami istri. Susah kan? Yang ceweknya bakal pikir, masih ada yang mau sama saya. Di salah satu cabang saya pernah ketemu, ini pengurus. Saya udah pernah cerita dalam beberapa kali kesempatan. Pengurus loh, laki-laki. Dan dia punya badan, bodinya juga oke gitu ya. Belajar psikologi. Anda tahu, dia itu predator. Serius. Ada satu orang wanita, dia ada tiduri berulang-ulang sampai hamil. Sampai satu saat sudah hamil 5 bulan, dia aborsi bersama dengan wanita itu, dia yang pencet. Ya, cuma wanita ini udah bucin, udah terlanjur sama dia. Kamu tahu ya, orang reform itu aneh. Khususnya model kayak begitu. Dia ke gereja reform dan dia ngerasa pengajaran teologi reform itu bagus. Memang benar kan, kembali back to the Bible kan. Dia ajak yang ininya ini, TTM-nya ini ke gereja, di mana saya pelayanan di sana. Lalu dia bilang, ayo datang di gereja. Dan TTM-nya ini setuju kalau teologi reform itu bagus, amin. Dia datang loh, datang ke sana ikut persekutuan seperti kalian ya. Mungkin ada nih, nggak tahu ya. Terus waktu dia datang, dia ikut, muncul. Saudara ini akan menikah dengan ini. Dia setelah dia ikut kira-kira berapa bulan gitu, ada pernikahan antara ini dan ini. Kasih waktu 2 minggu, kalau ada keberatan yang sah silakan masukkan ke sekretariat. Kaget si TTM-nya ini. Karena cowoknya itu udah bilang saya nggak bakal sama yang lain, sama kamu aja. Ya udah kita ini. Dia sambil terus istilahnya apa sih? Menghibur omong kosong itu. Sambil dia terus menyetubui dia. Lalu si wanita ini sakit hati. Katanya dia gini, dia gak pergi ke gereja, pengurus kunjungi. Dalam kedaulatan Tuhan. Kan dia ada kartu tuh, pengunjung baru. Kenapa dia gak datang gitu, ada alamatnya dikunjungi. Dia spill, dia ngomong semua. Tahu gak, saya ini sudah hamil, saya sudah ini gini. Kami panggil. Kenapa?
melaksanakan disiplin gereja sama satu orang pengurus senior waktu itu, stop dia dari semua pelayanan dan dia tidak boleh terima perjamuan kudus. Saya nggak melayani di situ lagi. Saya nggak tahu dia bagaimana. Orang ini sekarang udah menikah. Ada di dalam gereja. Saya kasih tahu ya, orang itu bisa mengambil keuntungan dari saudara perempuannya sampai sejauh itu loh. Dan mati-matian si perempuan tuh nggak mau lepas. Kenapa nggak mau lepas? Udah ditiduri berulang kali. Makanya ini adalah satu bahaya kalau kita punya keintiman sebelum menikah. Sebelum menikah, jangan memiliki keintiman fisik. Saran saya, ya, Anda tahu semua yang mengarah kepada foreplay dan jalan tol itu hindari. Kita semua bisa jatuh, bisa. Oh, terus bagaimana? Nah, ini hal yang sulit ya. Orang kalau dia mau menikah ya, baiklah kata ini ya, coba pacaran ini ya kata si penulis ya. Biasa dimulai ketika pria lajang mendekati seorang wanita lajang, meminta izin dari ayahnya. Kemudian melakukan hubungan dengan wanita itu di bawah otoritas sang ayah, keluarganya atau gerejanya. Rumitnya apa? Atau yang manapun yang paling sesuai. Pacaran selalu menjadikan pernikahan sebagai tujuan langsung. Ini kedengaran puritan banget kan, Quaker Oats. Kedengaran kayak aneh banget gitu. Berkencan nggak? Berkencan pendekatan modern ketika pria dan wanita berinisiatif jalin hubungan satu lebih dari teman, melakukan hubungan tersebut tanpa atau di luar pengawasan siapapun. Berkencan bisa jadikan pernikahan sebagai tujuan atau tidak. Tapi pacaran pernikahan sebagai tujuan. Maka ada otoritas. Dari siapa? Si papa. Dia ngomong. Ada masanya di mana orang-orang yang mau pacaran itu gentleman-nya datang kepada ayah. Ngomong. Atau minimal memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Dan di bawah otoritas sang ayah keluarga atau gereja. Ada bahkan gereja yang lebih hebat lagi. Diumumin loh pas lagi pacaran. Saudara sekalian, si Laura dengan si Adi sekarang sedang pacaran. Mari kita menjaga mereka berdua dalam kekudusan. Anda bilang ketawa-ketawa, ya, memang ini anak-anak Hollywood semua makanya ketawa gitu kan. Saya mengerti. Tapi grafik kanan, keintiman seksual, foreplay itu setelah menikah, itu Tuhan kasih. Terus kita ngapain dong Pak? Ngobrol, ngomong. Lebih banyak kata-kata daripada tindakan, amin. Itu yang benar. Anda lebih banyak berbicara daripada bertindak. Bertindak dengan kata-kata dan kemesraan dan sebagainya. Kata-kata, tapi jangan pakai kata-kata yang seksual, itu sama aja gitu kan. Maksudnya adalah ngobrol lah segala sesuatu, prinsip firman Tuhan, kebenaran sebagainya. Sehingga kalau satu saat di tengah perjalanan itu menemukan ada hal-hal yang gak cocok, Anda bisa pisah dengan baik-baik. Banyak yang terjadi sekarang adalah pacaran menjadi bucin bukannya kenapa? Karena sudah ada hubungan seksual sebelumnya. Dia jadi takut. Nah sekarang saya mau ngomong semua hal yang enak. Bagaimana Pak? Saya udah pernah melakukan itu. Masih ada gak yang mau sama saya? Atau saya masih layak gak sama orang lain? Saudara, kalau Anda menjadi ayah dari seorang anak perempuan atau seorang anak laki-laki, Anda akan mengerti maksud saya. Kenapa otoritas itu diperlukan? Orang tuh membutuhkan otoritas untuk mengawasi, menjaga. Ngobrol, ya, bicara. Saya ada ketertarikan Pak dengan putri Bapak. Dan saya berjanji menjaga dia nanti sampai kami, kalau Bapak mengizinkan. Atau gereja, atau siapa. Zaman sekarang hampir gak dilakukan lagi. Makanya begitu banyak jiwa yang hancur karena tubuhnya sudah dihancurkan.
Bagaimana kalau itu terjadi? Saudara, itu kisah tadi kan kisah yang jeleknya, perempuan itu bucin kan. Saya bilang kamu jangan nikah sama itu. Nggak sama dia, sama siapa lagi Pak? Saya nggak kenal siapa-siapa lagi. Ya itulah, dia nggak punya teman yang lain kecuali yang satu itu. Nggak bisa, itu pria yang nggak bertanggung jawab. Akhirnya kami kumpulkan semua sama calon istrinya pun kita kasih tahu, mereka nggak jadi menikah. Tapi konon saya dengar katanya si perempuan yang bucin ini akhirnya udah punya pacar lagi. Nah nggak tahu deh apakah pacarnya tahu bahwa kandungannya sudah nggak bisa punya anak lagi. Tapi dalam anugerah Tuhan, ya, Anda tahu cerita Gomer, Anda tahu cerita Hosea, suruh mengambil seorang wanita yang gak setia menjadi istrinya. Itu Tuhan sama kita. Ya. Anda gak sempurna, pacar Anda gak sempurna. Kalau satu saat Anda mengambil dia, di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya, Anda menyadari dia gak sempurna, Anda gak sempurna. Tapi Anda mau menerima dia dalam segala kelebihan itu, makanya itu sebelum pernikahan loh. Janji itu diucapkan. Supaya tidak menjebakmu lebih jauh, hindarilah jeratan-jeratan hormonal itu. Hindarilah. Sebagai gantinya, ada banyak hal yang lain. Anda bisa berkawan dengan sebanyak mungkin orang, berkenalan sebanyak mungkin orang. Nah, kalau Anda tertarik pada satu orang, ya udah, setelah berkenalan, coba ngomong, aku pengen kenal kamu lebih jauh. Boleh gak aku ketemu papamu, ngobrol, dan sebagainya. Dan terus kontrol diri, saya gak mau foreplay sama kamu. Karena mungkin kamu akan jadi istri saya, atau mungkin kamu akan jadi istri orang lain. Saya mau menghormati kamu. Demikian juga mari kita hormati. Ini baik-baik, tunggu gitu. Memang gak gampang. Boleh pegangan tangan gak Pak? Boleh ini gak Pak? Nah ini kan pertanyaan lagi. Ya apakah itu membawa Anda kepada pikiran menuju kepada itu apa enggak? Kalau itu membawa, sebaiknya jangan. Di bawah pengawasan, di dalam terang dan sebagainya. Percayalah, dunia kita ini gak ngajarin itu. Ini adalah sesuatu yang asing kan kedengarannya kan. Percayalah, karena kita diracuni sama film Netflix, ya, film Hollywood, film apaan, kita pikir itu semua orang juga melakukannya. Kenapa aku tidak menjadi bagian? No, tidak. Kita dipanggil untuk berbeda dengan dunia ini, bukan untuk menjadi sama. Pacaran tujuannya pernikahan, berkencan bisa menikah, bisa enggak. Pacaran dia menjaga kekudusan sampai dengan pernikahan, berkencan itu dia bisa sebagai rekreasi dan sebagainya. Anda memilih yang mana? Maka udahlah, berkawanlah dengan sebanyak mungkin orang. Isi diri dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, nikmati Kristus. Tuhan pun tahu engkau membutuhkan pasangan. Setelah Adam dan Hawa melakukan tanggung jawab dia, Adam memberi nama binatang. Adam itu memelihara taman itu, lalu dia tidak menemukan penolong yang sepadan dengan dia. Tuhan membuat Adam tertidur, Tuhan ngomong tidak baik kalau dia itu seorang diri, aku akan jadikan seorang penolong. Tuhan yang tahu. Kita kerjakan bagian kita, kita nikmati Kristus, nanti pada waktunya Tuhan berikan. Jangan khawatir seperti dunia ini. Jangan khawatir akan hidupmu. Jangan serahkan seluruh kenikmatanmu pada satu atau dua hal, satu atau dua laki-laki, lalu kamu seperti perempuan yang bucin yang tadi saya sudah serahkan sepenuh hidupnya. Saya nggak bisa, saya udah disetubui sama dia lagi. No, nggak bisa. Anda punya sesuatu yang lain. Kalau Anda minum dari air ini, Anda akan haus lagi. Tuhan kiranya tolong kita. Saya nggak tahu ada masa lalu apa di antara kita semua. Kita semua punya masa lalu. Tapi kita semua juga punya masa depan. Gak ada sinner yang gak punya masa lalu. Gak ada. Tapi juga gak ada orang benar yang gak punya masa depan. Anda sudah dibenarkan. Anda juga punya masa depan. Pak susah, jangan khawatir, susah cari pasangannya. Jadilah seorang yang melakukan kehendak Tuhan. Tuhan bakal kirim dengan sendirinya. Nah ini baru, amin. Ini baru amin yang benar ya. Tadi amin jebakan PTN semua ya. Nah ini amin yang benar.
Jangan khawatir. Ada masa lalu, ada sesuatu yang buruk di belakang. Ya udah, tinggalkan Tuhan. Engkau penebusku. Akui dengan jujur, aku memang gak layak Tuhan. Aku gak layak, mungkin aku gak bisa jadi pasangan, tapi aku belajar. Tuhan tolong saya, belas kasihanilah saya. Dunia ini hancur. Nah, besok kalau Anda sudah menikah, Anda punya pasangan, nah kita bisa membimbing mereka yang lebih muda. Kita bisa membawa mereka juga kepada Tuhan. Ada pengharapan. Jadi mau mana, berkencan atau pacaran? Nggak usah pikiran itu dulu ya. Nikmati Kristus, lakukan bagiannya. Pada waktunya nanti kalau Anda menemukan, ya coba dengan gentle bicara sama orang itu. Aku pengen ngobrol lebih daripada sekedar teman. Membuka percakapan dengan kamu bagaimana? Di ghosting ya sudah, artinya enggak. Cari lagi yang lain. Nah itu ya sudah begitu. Itu kan bisa kan begitu kan? Pas PA di ghosting. Pas ini ketemu melengos, menghindar. Nah itu artinya memang bukan, yang sudah, jangan dipaksa. Cari yang lain. Nah, minta lagi sama Tuhan gitu. Dengan hati yang tenang, yang anggun, nggak perlu memaksakan. Ini prinsip kebenaran firman Tuhan nih kalau kita pegang ya. Itu bukan buat merugikan kita loh, enggak, sama sekali enggak. Kalau kita jalani betul-betul, Anda akan mengetahui ada banyak sekali keindahan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang taat sama Dia. Tapi kalau Anda lompati semua pagar, Anda ikuti semua jalan dunia ini, aduh sayang. Kita harusnya menjadi orang percaya yang memberikan pengharapan akan Kristus ke dalam dunia. Ada loh, saya punya air hidup, saya melakukan firman Tuhan, saya ketemu prinsip-prinsip kebenaran yang Tuhan kasih, saya menemukan Kristus sendiri. Itu memuaskan saya. Maka saran saya sebelum pacaran atau berkencan, doa dengan sungguh-sungguh, Tuhan jadilah kepuasanku, jadilah Tuhan air hidupku. Karena aku selama ini banyak menikmati yang lain. Itu Tuhan yang ngomong, masa aku gak percaya? Tapi aku belum merasakan Tuhan. Sebelum Anda berkencan atau pacaran, kata Tuhan Yesus, kalau kamu minum dari air ini, kamu haus lagi. Minum dari air yang kuberikan padamu, kamu gak akan haus lagi. Mau? Cari ya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, setiap kami mencari hal yang memuaskan kami. Dan kami meletakkannya mungkin di dalam pacar, di dalam apapun itulah. Di dalam kami prestasi, di dalam uang, di dalam karir, dalam karya. Kami bersembunyi di balik itu. Tapi yang paling dalam yang harusnya kami miliki adalah Kristus, malah kami buang. Itulah sebabnya kami tidak pernah puas Tuhan. Kami akan terus menerus galau, dan dunia mengajarkan kami kalau kami galau, kenikmatan seksual, romantisme, dan semua itu menjadi jawaban jalan keluar. Tipuan Tuhan, semua tipuan. Karena barang siapa minum dari air itu, dia akan haus lagi. Kristus yang menciptakan kami tahu kebutuhan kami yang paling dalam. Tuhan, hari ini kalau ada yang hancur secara seksual, ada mereka yang punya masa lalu yang jelek, atau bahkan ada orang yang pernah melecehkan, mengambil keuntungan dari saudara-saudarinya sendiri, Tuhan. Tuhan bongkar, nyatakan itu. Tapi sebaiknya Tuhan hancurkan hati kami Tuhan. Biar kami seperti pemungut cukai yang memukul dada kami yang Tuhan kasihanilah aku orang berdosa. Karena orang seperti itu waktu dia pulang dibenarkan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk mereka yang sudah menikah ataupun yang belum menikah ataupun yang akan menikah. Tuhan, jauhkanlah kami dari semua godaan seksual, entah di dalam setelah kami menikah atau sebelum menikah. Karena itu akan menghancurkan diri kami dan orang yang kami perlakukan itu. Kalau di masa lalu kami ada hal-hal yang sudah pernah terjadi, Tuhan ampunilah, bersihkanlah, berikan kami air hidup itu. Kami sungguh membutuhkannya Tuhan. Dan sebelum kami minum sampai puas, biar kami tidak mencarinya di tempat yang lain.
Dan apabila kami sudah dipuaskan, kami boleh mengalirkan itu kepada orang lain yang membutuhkan. Bahkan termasuk calon pasangan kami Tuhan. Ada hal yang lain yang lebih indah daripada romantisisme dan foreplay murahan itu Tuhan. Ada Kristus. Tuhan pimpin kami. Tuhan berkati setiap kami. Tolong kami yang sedang bergumul. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.